Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah situasi di kota Sydney, negara Australia. Setelahnya, kita pun diperlihatkan kepada aktivitas dari seorang anak perempuan dan juga dari seorang anak laki-laki. Dengan memiliki orang tua yang sama, bisa dibilang mereka berdua ini terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Sampai-sampai tidak peduli lagi hari itu hari libur atau bukan, kakak beradik ini sengaja diajak oleh ayah mereka untuk piknik di pedalaman negara Australia. Walaupun kegiatan ini hanya dilakukan oleh mereka berdua beserta ayahnya, tanpa kehadiran seorang ibu yang sudah menikah dengan pria lain. Singkat waktu, mereka pun sudah tiba di lokasi piknik. Dan terlihat jelas kalau kawasan ini benar-benar terpencil tanpa adanya pemukiman penduduk serta berbagai aktivitas layaknya perkotaan. Perempuan yang bernama Jenny santai-santai saja untuk menyiapkan beberapa hidangan. Sedangkan adiknya yang bernama Lucas sengaja menyempatkan diri untuk bermain dengan barang-barang bawaannya. Namun, tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang mengarah ke Lucas. Dan ternyata tembakan itu berasal dari ayahnya sendiri. Dari sini, Lucas mengira kalau si ayah sedang mengajak dirinya untuk bermain tembak-tembakan. Padahal ayahnya itu berniat untuk membunuh Jenny dan Lucas tanpa diketahui alasannya. Tidak hanya sampai di situ, dia juga mengeluarkan satu jerigen bensin dari mobilnya, yang dimana mobil tersebut malah sengaja ia bakar pada saat itu juga. Semua itu dilakukan untuk menandakan kematiannya. Setelah itu, ia menembak kepalanya sendiri. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, Jenny pun gak mau tinggal diam. Dan ia langsung membawa lagi seluruh hidangan yang sempat disiapkan. Karena ia tahu betul, kejadian ini benar-benar di luar kendali serta di luar dugaannya. Bahkan, ia juga sengaja untuk tidak memberitahu Lucas tentang apa yang terjadi dengan ayah mereka. Melainkan Lucas hanya diberitahu kalau piknik kali ini akan dilalui oleh kakaknya beserta dirinya saja. Alhasil, langkah demi langkah mereka lalui secara bersama-sama, tanpa memiliki arah tujuan yang jelas. Naasnya lagi, persediaan makanan beserta minuman sudah pasti tidak akan cukup untuk menopang tenaga mereka. Bahkan, untuk tidur pun, mereka cuma bisa tidur dengan beralaskan bebatuan yang tentu saja dinginnya luar biasa. Ketika pagi tiba, Jenny dan Lucas kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari pemukiman penduduk. Baik itu bukit, bebatuan, ataupun jalanan terjal, Jenny terus menuntun adiknya yang sejauh ini sudah mulai kelelahan. Celakanya lagi, mereka tidak benar-benar memiliki banyak makanan yang tersisa. Dan ujung-ujungnya, Jenny maupun Lucas cuma bisa nyemilin garam untuk terus menunda laparnya. Di saat esok hari, kedua kaki Lucas sudah tak sanggup lagi untuk menopang seluruh tubuhnya. Yang dimana hal itu langsung disadari oleh Jenny. Sampai-sampai Lucas pun harus digendong oleh kakaknya. Terlebih lagi, situasi juga semakin memburuk ketika tidak adanya air maupun sumber makanan yang bisa mereka singgahi. Sampai-sampai pada akhirnya, terlihatlah satu-satunya pohon yang berada di tengah-tengah padang pasir. Bahkan, pohon itu bukanlah pohon biasa, melainkan pohon tersebut bisa menghasilkan beberapa buah yang dapat dimakan oleh Jenny dan Lucas. Tepat di bawahnya, terdapat sumber air. Walaupun airnya sendiri bisa dibilang tidak begitu melimpah. Namun, tetap saja dengan keberadaan pohon inilah Jenny dan adiknya bisa merasakan lagi apa itu arti dari piknik yang sesungguhnya. Kolam air itu pun bisa mereka gunakan untuk dipakai minum maupun mandi. Sedangkan, untuk menyabur pakaian, tentu saja mereka bisa memanfaatkan batang dari pohon tersebut. Bisa dibayangkan, keajaiban seperti apa yang sudah mereka dapatkan pada saat ini, dengan adanya sebuah pohon dan juga sebuah air di tengah-tengah wilayah gersang. Tidak terasa, hari demi hari sudah dilalui kakak beradik ini, di mana keberadaan pohon maupun kolam tersebut tentu saja sangat berbeda. Seluruh buah sudah termakan semua. Begitu juga dengan pasokan air yang sudah kering tak tersisa. Sambil terus berharap kalau kolam itu bisa mengeluarkan air lagi, Lucas bersama kakaknya sengaja untuk beristirahat demi menghemat tenaga. Namun tetap saja, tidak ada setetes air pun yang bisa mereka minum pada saat itu. Beruntung,
Dari kejauhan, Lukas melihat keberadaan seseorang yang sepertinya sangat-sangat bersemangat. Setelah diamati, ternyata orang itu merupakan salah satu anggota dari suku asli Aborigin. Seperti yang kita ketahui, suku Aborigin adalah penduduk asli dari benua Australia. Dan dengan segala keterbatasan, baik dari segi bahasa maupun pemahaman, Jenny dan Lukas terus berusaha untuk meminta air kepada pria itu. Awalnya memang, pria itu sama sekali tidak mengerti apa yang mereka minta. Tapi akhirnya, dia mengerti karena gerakan isyarat yang ditunjukkan oleh Lukas. Hasil dengan segala keahlian yang dimiliki pria itu dalam bertahan hidup, akhirnya mereka pun bisa meneguk sedikit air untuk diminum. Jenny pun langsung mengajak adiknya untuk ikut dengan pria itu. Kemanapun pria itu, Jenny terus mengikutinya. Selagi pria itu masih menunjukkan gerak-gerik yang begitu ramah, seolah-olah mereka berdua sedang liburan serta didampingi oleh seorang tour guide, yang bahkan untuk makan pun mereka dapatkan dari hasil buruan pria tersebut. Akan tetapi, selama berjalan beriringan, kulit Lukas masih sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Sampai-sampai kulitnya itu terlihat melepuh dan terbakar. Namun bagaimana lagi? Gak ada cara lain selain meneruskan perjalanan yang sangat jauh sembari dituntun oleh pria itu. Belum diketahui pasti pria tersebut ingin menuntun kemana. Tapi yang jelas, ia seperti menyadari sesuatu. Apa boleh buat, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jenny dan Lukas, di mana mereka harus terus beradaptasi dengan pola hidup dari pria tersebut. Baik berburu, menikmati alam, dan juga menyantap makanan secara bersama-sama. Lalu tibalah di suatu ketika, di mana Jenny tidak sengaja melihat sebuah kompleks peternakan. Namun setelah didekati, ternyata peternakan itu tidak lagi berfungsi. Dan sudah jelas, tempat ini masih bisa digunakan oleh mereka untuk tinggal selama beberapa waktu. Kemudian Lukas yang sedang berkeliling bersama pria Aborigin pun tak sengaja menemukan sebuah jalan raya. Dari sinilah terkuak sudah bahwa keberadaan mereka sangat dekat dengan arah jalan pulang. Tapi entah bagaimana, pria itu justru tidak memberitahu hal tersebut kepada Jenny. Bahkan, ia tidak berbicara sedikit pun, melainkan ia malah mengubah penampilannya. Anehnya lagi, dengan penampilan seperti itu, Jenny mulai dibikin panik atas tindakan kocak yang sudah ditunjukkan tepat di hadapannya. Belum diketahui pasti apa maksud pria itu. Namun yang jelas, Jenny terus berusaha untuk menghindar sebisa mungkin. Sedangkan pria Aborigin masih saja menari-nari tanpa berhenti sama sekali. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya pria itu bermaksud untuk memikat hatinya Jenny dengan caranya sendiri. Namun Jenny tidak meladeni tariannya tersebut, dan berujung si pria Aborigin langsung bersedih. Di saat hari telah berganti, Lukas berkata kalau pria itu tidak terlihat lagi di sekitar tempat ini. Sepertinya ia sudah pergi lebih dahulu dan menganggap bahwa tugasnya untuk mendampingi mereka sudah selesai. Namun faktanya, pria itu tidak benar-benar pergi, melainkan tubuhnya sudah tergantung di batang pohon. Dengan kata lain, setelah cintanya ditolak, ia pun menjadi galau dan merasa perbuatan baiknya selama ini benar-benar tak ada artinya. Melihat hal tersebut, jelas Jenny tak mau ambil pusing dikarenakan ia sendiri juga tidak mengetahui apa maksud dari tarian tersebut. Dan yang terpenting, ia bersama adiknya sudah bisa menyusuri jalan raya yang selama ini dicari-cari oleh mereka berdua. Setelah menyusuri jalan tersebut selama berjam-jam, mereka pun berhasil menemukan sebuah pemukiman di bawah sana. Yang setelah dicari tahu, ternyata tempat itu adalah sebuah wisma dari para pekerja tambang. Untung saja, di tempat itulah mereka berhasil menemukan keberadaan dari salah satu pengurus. Meskipun sebenarnya keberadaan Jenny bersama Lukas tidak disambut baik oleh pria tersebut. Akan tetapi, setelah dirayu, pengurus itu pun langsung menyuruh mereka untuk menunggu sambil menanti kedatangan atasannya. Namun siapa yang menyangka, dari penandaan itulah kehidupan Jenny beserta adiknya langsung berubah total, di mana Jenny akhirnya dinikahi oleh si pemilik wisma, dan seluruh biaya tentu ditanggung oleh suaminya Jenny. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga teman-teman suka ya sama alur ceritanya. Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.